Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil dari observasi kami di Waduk Merican, tepatnya di Banjarnegara, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Waduk Merican adalah suatu bendungan buatan yang berfungsi untuk menampung dan mengatur aliran air dari sungai, hujan, atau sumber air lainnya. Waduk biasanya dibuat dengan membangun bendungan di lembah sungai atau daerah cekungan, sehingga air yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kelompok kami akan mempersembahkan video ini tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di Waduk Merican. Apa saja sih komponen biotik dan abiotiknya? Yuk simak video selanjutnya. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem Waduk Merican. Komponen biotik merujuk pada semua makhluk hidup dalam ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berinteraksi satu sama lain dan dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Lalu, apa saja komponen biotik yang ada di Waduk Merican antara lain? 1. Ikan. Menurut observasi kelompok 9, pada saat mengunjungi Waduk Merican terdapat seorang pemancing ikan yang biasanya mendapatkan ikan berbagai jenis yang ada di Waduk Merican, seperti ikan nila, palung, tawes, lohan, gurame, dan ikan bawal. Wah, banyak banget ya teman-teman. Selanjutnya ada katak, ular, kaki seribu, kecoa, cangkrik, kadal, siput, cacing, kambing. Lalu tumbuhan yang hidup di air ada eceng gondok dan tumbuhan sente. Sedangkan tumbuhan yang hidup di darat ada pohon beringin, tumbuhan pakis, lumut, dan rumput. Manusia juga termasuk komponen biotik bagi Waduk Merican, seperti orang pencari ikan dengan cara memancing. Selanjutnya ada komponen abiotik. Abiotik mencakup semua komponen tidak hidup yang mempengaruhi lingkungan seperti tanah, air, udara, cahaya, dan iklim. Keduanya saling berinteraksi untuk membentuk keseimbangan ekosistem. Lalu apa saja komponen biotik yang ada di Waduk Merican antara lain? Air, tanah, cahaya matahari, dan kondisi iklim yang mempengaruhi kehidupan di dalam waduk. Batu, pasir. Selanjutnya kita akan membahas komponen bahan pangan. Yang pertama ada komponen produsen yang meliputi pohon beringin, tumbuhan pakis, rumput, eceng gondok, tumbuhan sente. Yang kedua ada konsumen primer, meliputi cangkrik, ular, siput, serangga air, katak. Yang ketiga, konsumen sekunder meliputi ikan nila, ikan tawes, ikan palung, ikan gurame, dan ikan bawal. Yang keempat, ada konsumen tersier, meliputi ular. Dan yang kelima ada dekomposer, meliputi lumut, jamur, dan cacing. Kali ini kita akan membahas ekosistem di Waduk Merican. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Dalam ekosistem terdapat interaksi kompleks antara komponen biotik atau organisme hidup dan abiotik atau faktor non-hidup yang saling mempengaruhi, menciptakan keseimbangan dan stabilitas.
Ekosistem dapat dibedakan menjadi alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia dan buatan yang diciptakan oleh manusia. Nah, kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekosistem buatan yaitu waduk merican. Komponen biotik yang terdapat pada waduk merican, yang pertama ada tumbuhan terdiri dari pohon beringin, tumbuhan pakis, rumput, eceng gondok, dan tumbuhan sente. Tumbuhan di sekitar waduk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akar tumbuhan membantu menahan tanah, mencegah erosi, dan mengurangi sedimentasi yang dapat mendangkalkan waduk. Tumbuhan juga berkontribusi dalam menjaga kualitas udara dengan menghasilkan oksigen serta menyediakan habitat bagi berbagai satwa seperti burung dan serangga yang hidup di sekitar waduk. Yang kedua ada hewan air terdiri dari ikan nila, ikan palung, ikan tawes, ikan lohan, ikan gurame, dan ikan bawal. Katak, siput, serangga, air. Hewan darat terdiri dari katak, ular, kaki seribu, kecoa, jangkrik, kadal, cacing, kambing. Hewan air dan darat di sekitar waduk berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hewan air seperti ikan dan plankton mendukung rantai makanan serta membantu menjaga kualitas air dengan mengontrol populasi alga dan organisme lainnya. Sementara itu, hewan darat seperti burung, mamalia, dan serangga berperan dalam penyebaran benih tanaman, menjaga kesuburan tanah melalui aktivitas biologisnya, dan menjadi bagian dari rantai makanan yang menghubungkan ekosistem darat dan air. Halo, masih semangat menonton kan? Yuk lanjut lagi. Kali ini kita akan membahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk kita lihat komponen rantai makanan. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada waduk. Pencemaran pada waduk menjadi salah satu masalah lingkungan serius yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem air tawar. Limbah domestik dari rumah tangga, limbah industri, serta residu pupuk dan pestisida dari aktivitas pertanian seringkali mengalir ke waduk tanpa pengolahan yang memadai. Akibatnya, kualitas air di waduk menurun, sehingga tidak hanya mempengaruhi flora dan fauna yang hidup di dalamnya, tetapi juga membahayakan manusia yang bergantung pada waduk untuk kebutuhan air bersih, irigasi, dan perikanan. Dampak yang paling terlihat dari pencemaran ini adalah terjadinya eutrofikasi, yaitu peningkatan kadar nutrien seperti fosfat dan nitrat yang memicu ledakan alga. Ketika alga mati dan terurai, kadar oksigen di dalam air menurun drastis, menyebabkan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Hal ini dapat memicu kematian massal ikan dan organisme air lainnya, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, pencemaran juga sering mengandung bahan kimia berbahaya, seperti logam berat yang dapat terakumulasi di tubuh organisme air dan akhirnya membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Untuk mengatasi masalah ini, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan waduk. Dengan kerjasama semua pihak, pencemaran waduk dapat diminimalkan, sehingga keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan waduk tetap terjaga.
Penanganan yang konsisten dan berkelanjutan sangat penting agar waduk tetap menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Jika dikelola dengan baik, waduk tidak hanya menjadi penampung air, tapi juga sebagai pusat keanekaragaman hayati dan penyedia sumber daya yang bernilai tinggi. Selesai sudah video yang kelompok kami bahas. Terima kasih sudah menonton video ini.